Insya Allah dengan program ini harapan kita ngebangun rumah tangga yang halal dan thayyibah, rumah tangga yang sejahtera, mapan, mandiri tanpa riba, jadi masuk akal. Video ini didukung oleh marketingsakti.com, solusi kebutuhan rumah syariah tanpa riba. Terus visi kedepannya nih dari Rumah ke Surgaku apa sebenarnya? Kalau secara umum kita pengen membangun tagline itu, membangun Indonesia sejahtera tanpa riba. Itu Ya. tujuan Diawali dari rumah sendiri. Karena membangun habit tanpa riba, sejahtera tanpa riba, itu bukan soal tagline, tapi sebuah kehidupan. sebuah Pola kehidupan. hidup. Ada pribadi, ada keluarga, ada lingkungan. Nah, basisnya mesti teritori. Ya, mesti ada bi'ah. Ada kawasan teritori, ngebangun habit, norma-norma, aturan main, ya. Mental konsep pribadi, keluarga, dan lingkungan. Dan kondisi kita hari ini, akhirnya kita sadar banyak sekali mesti kita belajar ulang. Ya, banyak sekali kita mesti cetak balik nih, ya, reborn lagi nih, ya, install ulang gitu loh. Nah, ini berarti butuh ilmu baru, butuh kekompakan komunitas, butuh teritori, butuh durasi waktu, dan alhamdulillah plak dengan apa yang diciptakan oleh teman-teman perwira Nusa. Ya, maka yang bangun bi'ah lingkungan tadi orang-orang yang profesional, teman-teman memang developer basicnya, punya background pengembang, ya, punya ngerti membuat RAB, time schedule, bisa nyusun mata anggaran, bahkan dia berkumpul di sebuah asosiasi itu menjadi badan pengawas, kontrol dan pengawas, agar para pengembang yang diberi amanah kerja itu sesuai dengan targetnya masing-masing, ya, atau membuat sistem pelatihan agar pengembang yang pengen kenal ikut belajar, ikut berproses, pindah alam dari pengembang konven ke pengembang syariah. Nah, butuh wadah associate. Nah, wadah ini pula menjadi fasilitator berkomunikasi dengan pemerintah melalui Kementerian Perumahan PUPR, ya, agar apple to apple, sehingga sinergi kami bersama teman-teman pengembang yang lain, asosiasi ada Ray, ada APRC, senior-senior kami, jadi balance. Bagaimana bersama-sama berkontribusi merumahkan rakyat Indonesia. Bagaimana menggunakan potensi produksi properti menjadi kekuatan mikro, kekuatan industrinya Indonesia. Ya, kan nggak lucu juga kalau kebutuhan nasional nanti orang asing yang menikmati kita. Ya, nggak lucu juga kebutuhan properti yang bersifat lokomotif ini orang luar yang menikmatin gila-gilaan. Ini gila aja nih. Artinya harus ada sentimen idealisme para pengembang dong untuk menjadi benteng negeri juga. Ya, para patriot bangsa yang bergerak pada sektor properti. Karena kalau nggak kita kuasai, asing yang kuasai. Nah, ini sudah terjadi hari ini, ya. Kita mesti mulai belajar melihat dari framing yang berbeda. Nah, maka butuh vehicle untuk bawa ini ke tingkat nasional. Maka kami minta ketua kami Pak Arif dan teman-teman di DPP yang masuk ke atas, ya, gaungkan program ini secara makro, secara proporsional. Dan katanya di bawah, bagaimana umat mulai punya pilihan. Ya, jika nggak tembus ke pihak yang sana, ada solusi yang lebih rasional dengan pola yang syariah. Nah, para pelakunya tinggal berproses bagaimana menjadi pemain yang amanah. Berarti dari 2016 program ini setelah diluncurkan sampai tahun 2020 udah banyak dong Pak dibangun di beberapa titik lokasi. Kalau boleh tahu di mana aja tuh Pak lokasinya? Qadarullah, alhamdulillah ya, bersyukurillah kita udah coba rilis pertama kali daerah Tangerang. Ya, Tangerang ini kita ada di daerah Sepatan, Rajab, kurang lebih ada 8 titik, ya, ada di Bogor, ada di Bekasi, ya, untuk ada di Jawa Barat kita ada, ya, ada di daerah Jawa Barat tuh di daerah Ujung Berung, ada di Bekasi, Cikarang, ya, untuk daerah Bandung kita ada di Sepatan, insya Allah juga hadir di Serang sama di daerah arah ke Cikupa, Cilejit, ya, daerah Cilejit, ya, insya Allah ada juga. Dan nanti ada di daerah Lampung, ya, Alinatar, nanti juga ada di Kota Bumi, masuk ke Bengkulu, ada 9 titik di Bengkulu. Ya, ada 9 titik di Bengkulu, 9 titik. Alhamdulillah warga Bengkulu ya cukup apresiasi info ini. Untuk wilayah Sumatera Barat, kita geser Sumatera Barat, itu dari Solo, di Padang Kota sama di Payakumbuh. Segera akan hadir tuh di daerah Damasraya sama daerah Bukit Tinggi. Persiapan untuk sudah di launching. Nah, terus daerah lain banyak yang udah minta, banyak yang udah pengen duplikasi programnya. Nah, kami sedang bersama teman-teman di DPP untuk segera menduplikasi sistem tadi. Ya, agar pengembang-pengembang yang di lokal tadi bisa mulai main juga. Bisa mulai bertransformasi
berkontribusi, berkolaborasi, dan mulai berhijrah dengan kekuatan, dengan potensi yang mereka miliki, mulai mainkan program syariah. Jadi hadirnya program ini ke bawah bukan ancaman, harusnya solusi. Ya, karena yang tadi yang 80% kan bisa barang-barang dipungut ya. Rumah. Karena kebutuhan rumah nggak layak bank itu ada di semua kota kabupaten se-Indonesia. Pengembang cukup paham, saya kan pengembang cukup pintar tuh bagaimana grid untuk para nelayan, untuk para supir, untuk para outsourcing, untuk para buruh. Ya, nggak mesti yang pedes lah, bikin setengah pedes nggak ada masalah. Ya, sesuai lah kebutuhan masyarakat. Karena bagi umat itu yang penting dari sewa ke milik itu udah naik grid. Kalau levelnya, volumenya sama-sama segitu, tapi legalnya atau mentalnya adanya segitu sewa, kan jadi milik gitu loh. Bagi mereka saudara doa yang wujud, doa yang diijabah Allah itu. Nah makanya para pengembang sebagai penyedia barang, saya pikir untungnya nggak malu-malu juga. Mau tipe gede tipe kecil kan profit sesuai dengan ongkos. Ya dia pengusaha tinggal belajar aja. Nah yang saya bingung bukan yang malah belajar malah menyalan. Nah ini karena tidak kenal. Maka kenali dulu, buka ruang yang puas di hati, belajar, ngobrol, sharing, renungkan dengan baik, ya. Ini kira-kira bisnis kita, proyek kita, nanti di yaumul akhir mizan jadi penyelamat atau jadi masalah nih. Ya, nah kalau aman jadi masalah, ya kenali dan jadi nyelamatin dong. Ya, terus kalau itu sudah selesai, tinggal soal kelayakan bisnisnya. Bisnis plan reasonable enggak, profitable enggak, pesimis optimisnya masuk akal enggak. Nah setelah itu perhitungan itu masuk akal, baru proses dari kondisi sekarang berapa lama dia berjuang untuk mencapai level nyaman lagi di tempat yang baru. Nah siap kita temenin. Ya karena bagi para pengembang itu, bagi para pengusaha ternyata enggak, maaf ya, dia butuh pasar, dia bukan butuh modal, butuh market, dia butuh pasar, dia tersedia. Kalau udah punya pasar, dia bisa cari akal, cari modal itu. Dulu terjebak cari modal, karena yang punya modal pengen jual bunga. Ya. Riba lagi ya. Ya riba lagi aja. Ya. Nah dalam menjalankan program Rumah ke Surgaku pasti akan menemui tantangan-tantangan. Nah selama ini yang sudah Bapak jalankan, tantangan yang dihadapi apa aja dengan program Rumah ke Surgaku? Ya tentunya speed ya, kecepatan proses juga kami tertantang untuk bisa mengimbangi. Pertumbuhan SDM juga nggak mudah untuk diduplikasi karena treatment pelatihan, training ya, penyiapan generasi berikutnya itu juga energi yang nggak main-main. Siapkan yang kedua edukasi ya, mengenalkan ini ke semua stakeholder, ke pemerintah, kepada pemain itu juga butuh waktu. Sementara Indonesia begitu luas ya, argo jalan terus ya, sehingga kami yang mencoba mendorong ini tumbuh merasakan di sebuah perusahaan besar yang harus main sendiri. Kami butuh teman-teman mulai ikut membantu lah, ikut mengenali, ikut memainkan. Yang paling penting lagi edukasi umat. Edukasi konsumennya juga ada yang butuh edukasi umat. Ya, para ulama, para ustaz kami juga minta kontribusinya. Jangan hanya pengembangnya yang syariah. Tolong cetak juga pasar syariah. Umat-umat yang juga ngerti ini sebuah solusi, ini sebuah berkah, juga harus amanah dengan janjinya ya. Jadi kita balance antara pemerintah yang memahami, membentuk pengusaha yang syariah, yang halal, yang amanah, kok masyarakatnya pun dibina ya, diedukasi bagaimana menjadi masyarakat yang sepakat dengan janji dan amanah ya. Karena banyak kali kita lihat dengan teman-teman yang gagal, ya selain masalah pengembangnya yang memang belum qualified atau tidak, gagal merumuskan bisnis plannya, ternyata juga ada masalah umat yang mestinya nggak bayar-bayar. Oke. Ya. Jadi bukan hanya developernya yang bermasalah, tapi memang dari sisi konsumennya sendiri. Betul. Kontribusi zolim itu dari dua pihak muncul. Potensi zolim itu dua belah pihak. Karena saat ini kan yang dibuka stigmanya adalah pengembang aja. Iya, pengembang aja. Sepakat pengembang juga ada yang gagal. Iya. Tapi ternyata masalah gagal tadi nggak murni mereka doang yang salah gitu. Ada juga para pemesan tadi karena trust tidak terbangun, edukasi nggak bagus, sehingga mereka memandang para pengembang itu sebagai dia beroposisi kepada pengembang, bukan menjadi sinergi. Sehingga dia mesen, janjikan bayar, dia akan nahan bayar tuh. Iya.
Ya, kenapa? Karena pengembangnya dianggap tidak dikenal atau gagal edukasi. Nah, tambah lagi tidak ada tingkat pengawasan. Kalau ada masalah kami ngadu kemana? Ini defense. Nah, ketidakadaan link komunikasi ini membuat masing-masing pihak akhirnya saling mencurigai itu. Ya, akhirnya sama-sama nahan untuk spend. Ya, nah ini penting tengah-tengah. Makanya butuh asosiasi tadi. Butuh riba center sebagai fasilitas umat yang bisa menjadi wasit, menjadi tempat pengadu. Ya, ini akan berhubungan dengan pemerintah. Ya, baik dari para pengembang diawasi oleh asosiasi. Kalau ada trouble dengan produknya, dengan pengembangnya, umat bisa melapor kepada para pemangku struktural di wilayah masing-masing, DPD dan DPW-nya, sehingga segera diambil tindakan penyelamatan jika ada trouble pada kesalahan personal. Kesalahan developer. Iya, developer. Kesalahan kerja. Betul. Ya. Kadang-kadang memang gagal menyusun bisnis plan yang tepat. Kadang-kadang memang ada kebiasaan yang belum lepas. Belum berubah dari karakter masa lalunya tuh. Belum syariah. Ya. Belum punya masuk masa profit udah berebut ganti mobil lah udah. Tapi ya itu manusiawi lah, kita butuh waktu untuk berubah. Tapi kalau ada masalah, masyarakat yang menjadi user harus ada badan yang menangani solusi dong. Nah, yang berhak mengatur-ngatur pengembang ini lembaganya. Ya, maka kita ngadu sama lembaganya. Komitmen itu yang kita bangun di badan otonom tadi gitu loh. Yang mau main syariah dengan kami masuk otonom, kita screening tuh, kita kunci. Kalau gagal ente harus berani di punishment, ya, karena gagal kita pasti bukan lagi karena niat, karena kondisional. Maka tindakan penyelamatan dari asosiasi harus diterima, dan kebiasaan ini agak sulit ke tempat yang konvensional. Maka kita bentuk di badan otonom. Nah, tambah lagi dari Bakri Center selaku yang ngajak umat di rumah tanpa riba, dia punya akses pada setiap proses. Kalau ini gagal bangun bisa marah, kalau ini gagal bayar bisa negor. Ya, ada tengah-tengah tadi kan, karena dia yang ngajak, dia lagi menanggung di lapangan. Dan pembinaan masyarakatnya berlangsung panjang oleh RC di Bakri Center tadi. Ya, kami memberikan ruang kepada teman-teman di Bakri Center yang akan merangkul para ulama, para asatidz untuk terlibat penuh dalam setiap proses, mulai dari edukasi promosi, masa produksi, sampai dengan pengembangan lingkungan jangka panjang dalam perumahan tadi. Itu kita kasih amanah kepada teman-teman dari Bakri Center. Jadi pembinaan masyarakat berikutnya setelah mereka panjang tetap jalan. Tetap panjang. Dan itu bekerja sama dengan Bakri Center itu. Betul. Kita beri ruang tumbuh. Ya, bagi para pengembang ada tagihan yang harus tersisa di lapangan. Dia nggak mungkin stay di lapangan. Dia harus kerja dengan potensi berikutnya. Nah, sementara masyarakat kalau nggak dibina, kalau nggak dikomunikasi aktif, dia nggak bayar. Ya. Nah, kadang-kadang dalam bayar tadi ada kondisi-kondisi dia nggak, memang kondisinya ekonomi lagi turun. Nah, maka hubungan itu kita ngebangun. Ya, kita hanya punya dua solusi terhadap risiko tagihan yang di belakangnya, dua solusinya. Ya, pertama, kenalkan mereka dengan amanah. Yang kedua, bikin mereka punya rezeki. Bagaimana caranya coba bikin mereka punya rezeki? Itu rumusnya. Karena ditagih nggak mungkin tuh, nggak rendang nggak sita kan, rendang nggak boleh, sita nggak boleh, ngapain ditagih? Jadi poinnya, bagaimana mengerti amanah, bagaimana mereka punya rezeki. Kalau soal amanah, soal edukasi, berarti taklimnya diperpanjang. Soal harapan punya rumah halal selesai, kamu udah beli tuh. Tapi ngebangun rumah tangga yang baik, sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh-soleha, ya, lingkungan yang ditumbuhi oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang stabil mentalnya, itu pembinaan jangka panjang. Nah, dengan amanah itu konten berikutnya soal orang-orang yang soleh, harus amanah. Nah, terus orang amanah kalau nggak punya rezeki nggak bisa bayar juga tuh. Artinya setelah dia amanah dia punya rezeki. Dan dari mana rezekinya? Jurus pertama, bawa hubungan tadi menuju Allah. Sehingga kenalkan lagi mereka tetap selapar sumber rezeki. Maka perumahan syariah ada masjidnya, ada kajian untuk membawa mereka merapat dengan sang maha pemberi rezeki. Yang kedua, secara manusiawinya, kumpulan banyak orang di perumahan itu kumpulan kebutuhan. Ya, ada potensi mikro. Ya, lanjutan dalam setiap perumahan yang harusnya dikreasikan menjadi potensi bersama. Ya, contoh kami bangun di sebuah tempat di Tangerang ini dengan populasi 1000 kakak. Ya, dengan semangat yang sama, paradigma yang sama, harapan yang sama, bersedia masuk komando yang satu pintu, maka 1000 orang ini akan berkumpul, akan menyerap kebutuhan berikutnya. Ada beras, ada ikan, ada ayam, ada telur, ya, ada kebutuhan sosial, kesehatan, pendidikan. Nah, harusnya dengan populasi yang 1000 ini menjadi kekuatan bersama. Bagaimana bisnis itu menjadi potensi profit bagi semua orang yang terlibat di lapangan. Maka RCC menyediakan Baitul Mal.
koperasi, ya, yang menjadi peluang bagi masyarakat dengan uang-uang the power of recehannya itu dimainkan di situ, ya. 1.000 orang kalau patungan juta kan 1 miliar. Sekali patungan buka tuh koperasi. Patungan kedua bisa buka suplai gas sama air tuh. Patungan ketiga bisa buka beras. Ya, berapa? Maka dia menjadi investor, dia komisaris pada semua tenan yang ada dalam perumahan. Dan ingat, dia belum berhenti kerja. Pasti punya kerjaan masa lalunya dong. Betul. Sampai bangkrut, berhenti, diberhentikan, bahkan dia meninggal. Dia udah punya komisaris perusahaan yang ada. Nah, RCC menjadi penyelenggara pada setiap proses bisnis hanya punya ujroh, upah. Untung tertingginya terserah pada dua pihak, pemilik dana sama yang mengerjakan usaha. Insya Allah dengan program ini harapan kita ngebangun rumah tangga yang halal dan thayyibah, rumah tangga yang sejahtera, mapan, mandiri tanpa riba jadi masuk akal. Ya. Karena riba dua yang paling membuat masyarakat terbebani, kebutuhan rumah, kebutuhan modal, kebutuhan leasing. Dengan dia beli rumah tanpa riba, satu sudah selesai berarti. Tinggal dua lagi. Masa lalu yang terlanjur, mungkin leasingnya, mobil kendaraannya, TV motornya, TV sama yang lainnya, atau mungkin punya mikro, KTA, atau kredit, atau pinjaman kur, ya, usahanya. Nah, ini dengan rumah tanpa riba, satu pilihan. Tinggal dua lagi. Nah, ini 10 tahun masa hubungan dengan konsumen, insya Allah akan tercipta 1.000 kakak yang hidup tanpa riba. Bersih semua. Bersih semua. 10 tahun kami punya waktu selama setiap spot. Ya, memang bukan permainan pendek, tapi kami siap berjibaku di situ. Maka dengan gerakan yang melebar se-Indonesia pada rentang 10 tahun, insya Allah 10 tahun lagi kami targetkan tuh 10-20% populasi nasional sudah bebas dari riba. Mudah-mudahan Pak. Nah, dengan stigma yang saat ini muncul di masyarakat tentang negatif mengenai masalah perumahan syariah, apa pesan Bapak kepada masyarakat? Bersifat hati-hati, alhamdulillah bagus. Kami support ya. Ini tuh meng-QC para pengusaha untuk makin baik lagi. Tapi tolong beri kami ruang tumbuh. Ya, karena kondisi berproses dari kondisi masa lalu, bermain dengan skema-skema konvensional, melepaskan tiba-tiba itu semua, mencoba tumbuh, merangkak, mencari jalan lagi untuk hadir. Ini butuh diberi ruang tumbuh. Ya, beri kami kesempatan untuk memaksimalkan ikhtiar, memaksimalkan semua sistem yang menguji, melatih. Ya. Tentunya bukan berarti kita mengajak mereka berisiko, tidak. Ya, tapi memang jika ada masalah kita selesaikan. Tapi tolong jangan stigmakan ini salah. Ya, tadi Bapak sudah betul. Ya, kegagalan para pengusaha-pengusaha di beberapa titik itu bukan berarti program yang salah. Si personalnya yang gagal main sebenarnya. Karena faktanya gagalnya para pengembang syariah tidak membuat yang tadinya backlog jadi selesai juga. Ya. Dan solusi yang paling relevan, solusi yang dengan tanpa bank tadi pada kebutuhan backup properti. Yang paling ekstrim adalah kalau kita sampaikan, apakah dengan ada pengembang syariah yang gagal membuat yang konven jadi halal? Enggak. Ya, enggak. Kita terima dong. Ya. Artinya peluang syariah harus kita beri ruang tumbuh. Nah, kemampuan kinerja para pelakunya yang kita challenge agar segera upgrade. Sampaikan mentalnya, selaraskan dengan sistemnya. Nah, ini butuh training ke depan. Nah, beri kami kesempatan ya untuk menunjukkan bahwa kami layak untuk menjadi mitra masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok rumah dengan cara yang lebih baik, yang tanpa riba, yang halal secara syariah. Nah, kalau untuk para developernya, apa pesan Bapak untuk developer yang memang sudah jalan bermain di perumahan syariah dan yang ingin bermain di perumahan syariah, apa pesan Bapak? Alhamdulillah buat teman-teman yang udah bermain di perumahan syariah, ya kami mengatakan salam kenal, salam kompak, terus berjuang ya. Karena selain sebagai pengembang, kita juga punya kewajiban menjaga umat untuk punya rezeki dengan cara yang halal. Nah, bagi yang sudah berjalan, yuk kembangin lagi, yuk berkolaborasi, yuk kita saling ta'aruf. Karena sebenarnya kita bekerjasama ya. Karena ukuran antara kami dan teman-teman itu bukan lagi siapa yang paling hebat, siapa yang paling kaya. Semuanya akan kita bawa ke hadapan Allah sebagai hujah kita nanti di yaumul mizan. Ya. Apa sedang kita berkolaborasi? Ya, join mitra. Karena kekuatan kita ada pada ukhuwah. Islam itu bukan berukhuwah. Jadi nggak akan sangat tidak elok jika para pengembang itu bersaing. Ya. Yuk kita mulai sebuah pola baru bagaimana pengembang satu batang tubuh. Ya. Itu ide kami melalui wadah program Nusa. Ya, karena wadah ini akan bisa tembus ke stakeholder.
Ya, yang kedua bagi teman-teman yang pengen bergabung, ya, yuk mulai kenali, ya, datangin kami, kontak kami, undang kami, atau datang ke tempat kami lah, ngobrol sering begini, buat kita nggak ada masalah. Kami sering ke daerah manapun. Kalau dengan kami hadir, kontak, datang aja, ya. Telepon saya, teman-teman kami yang lain, kita diskusikan dulu, bahas pelan-pelan dulu, ya. Pertama mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Yang kedua soal bisnis plan, ya. Rasionalnya pola ini pada konsep bisnis itu masuk akal enggak? Optimis pesimisnya seperti apa? Risiko-risiko yang muncul seperti apa? Setelah itu selesai baru soal proses. Jangan langsung challenge. Bagaimana mungkin saya ke syariah? Utang saya masih banyak. Dia nggak bakal pernah lunas kalau nggak hijrah. Iya, mana bisa dia tobat riba lunasin utang-utangnya kalau dia belum tobat itu. Maka yang penting pahami dulu, baru soal dia berproses. Oke, sekarang kenal riba, dasar itu salah. Maka dia berproses. Dari utang 10M, berapa tahun targetnya untuk lunas? Oh, 5 tahun, dia tinggal berproses. Insya Allah tahun ke-6, dia pengusaha tanpa riba. Ingat, dia mungkin kehilangan proyeknya 1-2 tuh. Kehilangan potensi yang selama ini diharapkan tuh. Dia coba cooling down, coba bersihin diri. Tapi dia tidak pernah kehilangan ilmu. Tidak kehilangan mental pengusahanya. Juga tidak pernah kehilangan peluang pasar. Jangan takut. Ya. Oleh Allah jamin. Siapa yang berani bertakwa sama Allah, Allah jamin jalan keluar bagi dirinya. Yuk, kita jadikan ini sebagai pakaian, bukan hanya wawasan. Beragama itu apa yang kita pakai. Ya. Badan Otonom Perumahan Syariah dan program Rumahku Surgaku, apa rencana ke depan? Ya kami akan terus bergerak. Ya selain ada program eksternal, juga program internal. Eksternal terus menyebarkan sayap, ya, menta'arufkan, mengenalkan pada semua pihak di lapangan, di daerah, agar program ini hadir di semua kota kabupaten se-Indonesia. Secara internal itu penguatan pada sistem, pengkaderan, ya, penguatan sistem, menyiapkan instrumen pendukung, ya, seperti konsep finance, ya, dana permodalan bagi para pengembang yang terkendala modal, sistem supporting logistik, ya, bagaimana kita juga mampu independen pada logistik, ya. Jangan sampai nanti kita malah dapat order nggak bisa bangun karena nggak ada keramik, nggak ada kusen, nggak ada pasir, nggak ada semen itu. Kita akan coba lagi. Terus bagaimana mendorong tumbuhnya seperti para pelaksana, para tukang, para arsitek, ya, mulai berkolaborasi dalam mendukung gelombang besar perumahan syariah. Secara internal kita akan coba lakukan terus. Secara internal, secara eksternalnya tetap dijalankan. Ya. Nah, terakhir nih Pak, sebagai Ketua Badan Otonom Perumahan Syariah di Asosiasi Pergerakan Indonesia yang jelas pasti berhubungan dengan pemerintah. Apa harapan Bapak terhadap perumahan syariah ke depan? Harapan saya sangat besar. Saya berharap pemerintah bisa memberikan ruang yang relevan, yang reasonable untuk tumbuhnya penyediaan rumah nasional yang halal. Karena populasi muslim terbesar di Indonesia. Dan harusnya muslim punya hak untuk dibuatkan regulasi bagaimana penyediaan rumah, permodalan, ya, kebutuhan barang-barang yang tidak melanggar akidah. Dan tugas pemerintah mengapresiasi kebutuhan umat itu. Ya, jangan giring umat terpaksa menggunakan yang riba. Ya, tugas dia dipilih oleh masyarakat untuk bantu umat. Ya, tugas mereka amanah di akhirat pun akan tanyakan bagaimana kontribusi dia membuat fasilitas pada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan agamanya. Ya, maka ini wacana baru pemerintah. Kami harapkan siap para pihak bersinergi, ya, dengan pemerintah. Kalau masyarakat sejahtera, mapan, mandiri, pemerintah juga tenang akan punya rakyat yang stabil mentalnya, kuat ekonominya, ya, tidak terjajah jiwanya, mandiri secara kebutuhannya. Pemerintah tinggal duduk manis. Kalau hari ini bangsa kita tergopoh-gopoh bayar utang, ya, diubur-ubur sama tagihan-tagihan, ya, tadi framing pertumbuhan industrinya, padahal yang beli ini ngutang semua, ya. Bayangkan bagaimana ini akhirnya pura-pura sukses semua tuh. Ya, ya, beli mobilnya nggak lunas, beli motornya nggak lunas. Kenapa? Karena sistem yang dibangun seperti itu. Kita dibawa pada framing pertumbuhan industrinya. Ya, ini kan framing yang nggak fair dong. Pemerintah mesti bantu umatnya. Ini kan hanya fasilitator, ya. Bahkan kalau perlu kita mulai independen. Itu bagaimana penyediaan mobil nasional itu ya peluang nasional, kebutuhan beras nasional, minyak nasional dari populasi properti tadi, ya. Itu kita mulai buka wacana bagaimana
ini murni menjadi opportunity nasional pada umum. Jadi pemerintah kami harapkan juga membuka ruang jadi mitra strategis ya kepada para pengusaha properti untuk membuka regulasi yang rasional yang relevan sehingga keberadaan program perumahan syariah ini menjadi penguatan pada tugas pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Itu harapan. Amin. Oke, terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi manfaat buat sahabat Hunian Syariah semuanya, menjadi informasi yang sangat bermanfaat buat kita semuanya. Baik, terima kasih. Udah capek-capek nih, baru pulang dari 3 minggu safar yang alhamdulillah Bapak mau menyempatkan waktunya. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Hunian Syariah, begitulah bincang-bincang kita dengan Ketua Badan Otonom Perumahan Syariah dari Asosiasi Perguruan Usaha sekaligus founder dari program Rumahku Surgaku, Bapak Dery Swandi. Mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat Hunian Syariah semuanya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.